Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan mandiri, topik 4, empati dan perencanaan materi pembelajaran, seri Semangat Guru 2. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tanti Seva, saya mengajar di SDN 2 Curing. Pada saat ini saya mengajar di kelas 5. Saya dari Kabupaten Banyuwangi. Tujuan saya membuat video ini bertujuan menjawab refleksi terkait topik empati dan perencanaan materi pembelajaran pada seri Semangat Guru 2. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Di sini ada hal baru yang saya dapati. Yang pertama, bahwasanya saya mengerti empati itu merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Yang kedua yaitu adalah 4 empati berdasarkan usianya, di mana yang pertama adalah empati global, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Di sini proses alamiah empati. Jadi kalau kita lihat bayi, itu ketika lingkungannya ada bayi yang lain menangis, maka dia akan ikut. Disinilah termasuk empati berdasarkan usianya. Satu yaitu empati global. Dan yang kedua, empati egosentris, di mana egosentris ini di bawah usia 5 tahun. Mulai bisa membedakan bahwa emosi orang lain itu bukan miliknya. Misalkan ada teman mereka bersedih. Anak ini tahu bahwa kesedihan anak itu bukanlah milik kita. Nah, yang ketiga, empati kognitif. Usianya yaitu adalah 6 sampai 10 tahun. Anak mulai memandang dan perspektif orang mulai memandang dengan perspektif orang lain. Jadi, anak ini sudah mulai mengenali dari cara pandang orang lain. Di sini masih tergolong orang-orang terdekat saja. Kemudian yang keempat, yaitu adalah empati abstrak. Dimulai dari 10 tahun ke atas. Empati ini ditunjukkan kepada siapapun, baik yang dikenal ataupun yang belum dikenal. Kemudian hal baru yang selanjutnya, empati itu terdiri dari 2 faktor, yaitu ada faktor kognitif, mengetahui apa itu marah, apa itu sedih, apa itu bahagia, dan lain-lain. Dan faktor kognitif ini harus dipahami terlebih dahulu. Yang kedua yaitu adalah faktor efektif. Adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dia rasakan yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian manfaat empati dalam pembelajaran. Di sini yang pertama dapat mengerti perasaan siswa. Yang kedua bisa memandang dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga kita bisa menerima orang lain. Dan yang keempat bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap. Kemudian dilanjutkan cara mengasah empati. Di sini saya juga belajar ada hal baru yang saya pelajari, yaitu yang pertama bahwasanya untuk mengasah empati itu harus kontak mata, sehingga kita berbincang dengan teman kita, kita menunjukkan empati dengan cara kita menatap mata orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua, respon yang sesuai. Kita memberikan respon tidak misalnya seperti ini, kita berbicara tentang apa, kita melihat jam terus sehingga responnya itu yang tidak sesuai. Yang ketiga, menghindari gangguan. Jadi kalau bisa kita merasakan empati itu jauh dari gangguan seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan. Jadi ketika kita merasa kita kurang paham, kita harus mengajukan pertanyaan, coba bisa diulangi lagi seperti itu. Itu adalah salah satu contoh untuk mengasah empati. Kemudian yang kelima, parafrase. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Di sini kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketujuh adalah transisi peran. Selanjutnya, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati?
Yang pertama, menerima perasaan, pemikiran, dan keinginan peserta didik sekalipun. Yang kedua, menerima keadaan orang lain. Dan yang ketiga, memahami situasi sehingga mudah untuk merencanakan sesuatu dengan tujuannya. Dan yang terakhir yaitu apa sih tips untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Di sini saya mempunyai tips. Yang pertama, mengenali situasi orang lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang murid. Dan yang ketiga adalah selalu berempati kepada keadaan yang terjadi kepada orang lain. Nah, baiklah guru-guru hebat di Indonesia, mari gabung ikuti seri Semangat Guru pada Simpai KB karena di dalamnya itu banyak informasi menarik dari narasumber dan ingat, jadi tunggu apa lagi? Buruan bergabung dengan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.